Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah naf'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, antal alimu, Engkau adalah yang maha mengetahui, al-hakim, dan maha bijaksana, maha hikmah. Ini adalah ucapan malaikat. Malaikat ketika diadu ilmunya dengan Nabi Adam. Malaikat diciptakan oleh Allah jauh sebelum Nabi Adam. Di bumi sebelum ada Nabi Adam sudah ada makhluk. Cuma makhluknya enggak taat sama Allah, yaitu Banil Jan. Selalu membuat kerusakan di bumi dan banyak membunuh. Akhirnya ditumpas, dibinasakan semuanya oleh Allah. Karena itu ada kan peninggalan kerangka apa itu? Makhluk-makhluk zaman purba itu. Ada apa itu? Ada seperti binatangnya dinosaurus atau yang lainnya, itu mungkin di zaman Banil Jan itu. Sekian ratus juta tahun gitu. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat di bumi ini khalifah untuk melaksanakan hukum, untuk mengajarkan ilmu, hikmah, mengatur kehidupan di atas bumi. Malaikat akhirnya mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan membuat makhluk di bumi ini yang nantinya akan membuat kerusakan dan membunuh? Karena dulu ada makhluk yang ditumpas itu membuat kerusakan dan membunuh. Maka Allah mengatakan, menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih ilmu. Ilmunya yaitu semua
yang di alam ini Allah kasih ilmu kepada Nabi Adam bisa tahu baik yang sudah wujud maupun yang sedang wujud maupun yang akan wujud. Durunge sebelum ada kopia Nabi Adam wis ngerti ada kopia bahasa Indonesia saya kopia bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Cina bahasa dengan semua bahasa. Belum ada garpu sendok Nabi Adam sudah ngerti bakal akan ada garpu sendok bahasa Inggris garpu sendok opo bahasa Jawai Maduroi kabeh Nabi Adam. Semua bahasa manusia. Baik urusan yang remeh maupun yang urusan istimewa. Nabi Adam kenal semuanya. Bukan karena kursus. Bukan karena belajar di universitas langsung dikasih ilmu. Lah kalau sudah dikasih ilmu tidak pakai kitab. Durung ono kitab, tidak ono percetakan dulu itu. Durung ana pulpen wis ana ilmu Nabi Adam itu. Setelah Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Malaikat, kalau bahasa sekarang malaikat yang sok tahu, coba kamu kasih tahu nama-nama makhluk-makhluk yang ada ini semuanya. Kalau kamu itu shadiqin, kalau kamu tadi itu benar-benar apa adanya, mengetahui, maka malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau, aku enggak punya ilmu ya Allah kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada aku. Innaka antal alimul hakim. Udah enggak tahu. Enggak tahu kan kamu ya? Ya Adam ambihum bi asma'im. Adam, sekarang kamu sebutkan nama-namanya itu, disebutkan sama Nabi Adam. Iki ngono wit asem, iku ngono wit jambu, rasane asem iku kecut, rasane jambu itu begini. Iki ngono rambut, iki rambuté alis, alis iku rambut sing ngono ndukure moto, alis, sebutkan semuanya dengan segala bahasa. Setelah disebutkan oleh Nabi Adam, baru malaikat faham. Iya. Falamma ambahum bi asma'im qala alam a'lam annaka. Falamma ambahum bi asma'im. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam ambihum bi asma'im falamma ambahum bi asma'im qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah menyatakan, udah tahu malaikat bahwa aku Allah mengetahui apa yang enggak kamu ketahui. Kenapa? Malaikat menyatakan, ya Allah, nyiptakan makhluk lagi di bumi kayak apa sih? Kalau hanya sekedar untuk berzikir, bertasbih, kami selalu bertasbih kepadamu. Lawang makhluk di bumi itu pernah terjadi membuat kerusakan. Siji, gak rukun malaikat Adam aku buat ini lain dengan yang dahulu. Kenapa? Di Adam ini akan keluar para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Bahkan dari Adam keluar kekasih Allah yang bernama Muhammad Rasulullah. Di Adam ini metu bakale, dari Adam metu wong sungi sing hadir pengajian, wong sungi sing maca wirdul latif. Masih mokong sih tapi si hadir pengajian misalnya. Artinya semua tadi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat semuanya tahu. Karena itu malaikat menyatakan ketika ditegur, ayo leken ro kabeh, coba sebutno jeneng-jeneng iki.
Maka malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kitab ini dibuka dengan ucapannya malaikat, ya Allah, aku tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada aku. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung denganmu an nusyrika bika, mensyirikkan denganmu syai'an sesuatu, ta'lamuhu yang engkau mengetahuinya, na'lamuhu yang kami mengetahuinya. Ya Allah, aku berlindung kalau ada aku mensyirikkan denganmu dengan sesuatu yang kami sadar, yang kami tahu. Wa nastaghfiruk, dan kami memohon ampunanmu lima la na'lamu, terhadap apa yang kami tidak mengetahuinya itu, mak. Kalau kami tahu kami mensyirikkanmu, ya Allah, baik syirik yang jelas maupun syirik yang khafi, yang enggak jelas. Tahu syirik yang enggak jelas. Kalau syirik jelas, nyembah berhala, nyembah manusia. Kalau syirik yang enggak jelas, riya. Ngadep kiblat, sholat Allahu Akbar, tapi hatinya orang yang diperhatikan. Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibantu. Nyembah kepada Allah zahirnya, tapi hatinya nyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirkul khafi, syirik yang enggak jelas. Kami berlindung kepadamu, ya Allah. Mohon kami lindungi, Allah, daripada mensyirikkanmu dengan yang kami tahui, maupun mensyirikkan kamu dengan kami yang tidak ketahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, hanya saja amal-amal itu binniyati, dengan bergantung niat niat. Amal itu sahnya bergantung niat. Kalau enggak niat, enggak sah. Wudu enggak niat, itu sama dengan raup. Duduk di masjid enggak niat iktikaf, itu sama dengan jagongan. Ibadah itu harus didasari niat kalau ingin sah. Innamal a'malu bin niat. Ay innama sihhatul a'mali bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang manawa, ia mendapatkan manawa, apa yang ia niatkan. Sampean duduk ada di sini, macam-macam niatnya. Ada yang niatnya 25% ngaji, 75% yang lencer. Ya dapatnya 25%. Ada yang niatnya 50% ngaji, 50% ambil jalan-jalan. Dia dapat 50%. Ada yang berangkat 100% ngaji. Ya dapat 100%. Pahala yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang perempuan berangkat ke sini macam-macam niatnya. Ada yang niat ngaji, cari ilmu. Ada yang niat dolek jodoh. Manawa dia ditulis di sisi Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ibadah, tapi niatnya jelek, dapat jelek. Kenapa? Niatnya tidak api. Niatnya tidak bagus. Berangkat ke masjid sholat, tapi niatnya nyolong sandal. Berarti dia nggak dapat pahala sholat.
dia dapat dosa nyolong, dia dapat dosa mencuri. Kenapa? Wa innama likulli imri'in manawa. Manusia itu mendapatkan sesuai dengan niat. Bukan ibadah, bukan ibadah. Bukan maksiat tapi bukan ibadah, tapi kalau niatnya bagus, dihitung bagus. Bukan ibadah. Ngombe, niat ngelak supaya ndak keganggu kalau ngajar pengajian jadi ndak serak. Niat minum ini supaya ngelancarkan kalau ngomong jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ganjaran, dapat pahala. Kenapa? Niatnya bukan niat ngombe tok, tapi minum untuk ibadah. Paham ya? Makan juga begitu, supaya sehat walafiat. Kalau dia tadi itu berdakwah ibadah, supaya enggak lemes badannya. Oh, makan dapat ibadah. Pakai parfum, niat, waduh, supaya wangi kalau ibadah, ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, ibadah. Dapat pahala. Pakai parfum, mau apel sama pacar. Dosa. Manusia itu mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dia niatkan. Maksiat Ustaz. Maksiat niatnya baik, gak iso. Zina niatnya nilai nikmat Allah. Oh no, nggak bisa. Judi niatnya supaya dapat rezeki, nggak bisa. Kalau maksiat nggak bisa dirubah. Sama dengan begini, Pak. Kotoran manusia, kencingnya manusia, bisa disucikan? Tak bisa disucikan, masih kon umbah ping 700 tetap najis. Kenapa? Karena sudah asli najis. Maksiat juga begitu. Jangan percaya kalau ada orang niati api aku, gak ono. Maksiat niat baik itu. Maksiat itu sudah melanggar ajaran Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya dia berangkat dari kota Mekah ke Madinah ilallahi wa rasulih, menuju Allah dan menuju Rasulullah. Dulu itu ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Berangkat sahabat. Berangkatnya ninggalkan kota Mekah ke Madinah karena memang ingin dekat dengan Nabi. Karena untuk agama Allah di kota Mekah, di rongrong Islam tadi itu, dia ingin menyelamatkan agama dan karena ingin dekat dengan Nabi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu orang dicatat oleh Allah ilallah wa rasulih, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Niatnya sama, niatnya begitu, maka dicatat di sisi Allah sesuai dengan niatnya. Berbeda dengan orang yang berikutnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya itu simman lidunya, untuk urusan dunia, yusibu yang mengena itu manha itu dunia, au imra'atin atau perempuan yang kihu yang mengawini itu manha itu imra'ah, fa hijratu, maka hijrahnya siman ilama hajaro ilaih, kepada apa yang berhijrah itu siman ilaihi, kepada ma. Berangkat dari Mekah
ikut rombongan ke Madinah. Cuma niatnya bukan untuk Islam, niatnya bukan untuk dekat dengan Nabi, tapi pacarnya hijrah. Katut dia hijrah. Kenapa? Khawatir nanti dikawin orang lain. Berangkat ke Madinah, tapi untuk urusan dunia, untuk bisnis. Untuk menyelamatkan hartanya supaya nggak dirampas, maka berarti berangkatnya ke Madinah untuk urusan dagang, berangkatnya ke Madinah untuk urusan dunia, bukan hijrah kepada Allah dan Rasul. Berangkat ke Madinah urusan perempuan. Jadi dulu itu ada salah satu di antara sahabat itu memang ada yang berangkat dari Mekah ke Madinah, rombongan hijrah, tapi niatnya karena perempuan. Ada perempuan yang ia cintai namanya Ummu Ges. Ayu rupanya Ummu Ges ini. Katut wong iki. Ikut hijrah, tapi ndak mikir. Pinginnya ndak hijrah, tapi karena pacarnya kekasihnya hijrah, katut. Udah sampean kan katut terus. Akhirnya Nabi menerangkan, lek berangkati kayak wong wedok berarti hijrah untuk wong wedok ya. Itu hijrah untuk Nabi. Sampai dikenal orang itu muhajir Ummu Ges, orang yang hijrah untuk Ummu Ges. Karena itu sing bener niatnya sampean. Ya? Rugi kalau sampean tadi itu hanya karena untuk urusan dunia, Pak, rugi. Berangkat ke Mekah kendala duwe, alopo ado-ado yang Mekah. Berangkat ke Madinah kendelok wong Arab sing ayu-ayu. Alopo. Berangkat ke Mekah untuk ibadah. Berangkat ke Madinah untuk ziarah Nabi. Bagus mulia jadinya. Hah? Sediakan niat yang baik dalam setiap amal. Orang dulu itu dicatat niati semuanya, Pak. Semua yang akan dikerjakan dicatat diniati kabeh. Jam 3 malam bangun. Saya niat bangun jam 3 malam. Kemudian saya akan wudu, sholat tahajud, sholat witir, sholat. Setelah itu baca Quran sambil nunggu adzan, kemudian berangkat ke masjid, i'tikaf, ada di sholat sunat fajar, i'tikaf di masjid, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian saya niat baca wirid ini, baca itu, kemudian saya sholat duha, kemudian saya niat mandi untuk supaya bersih, setelah mandi saya niat sarapan supaya kuat untuk mencari rezeki yang halal, setelah itu saya bekerja untuk cari rezeki yang halal, jam 11 saya siap-siap, saya niatkan siap-siap pergi ke masjid untuk sholat subuh, sholat duhur berjamaah, sebelumnya saya niatkan sholat qobliyah, setelah itu saya niatkan ba'diyah, setelah itu istirahat sebentar supaya saya tidak terganggu kalau belajar sorenya misalnya, kemudian jam 4 saya bangun, saya sholat asar berjamaah, catat semuanya sampai kali turu. Pagi diniati, tak niati, diwaca kabeh, saya niat sampai komplit. Sebelum tidur dicek lagi, yang saya niatkan itu sudah saya lakukan enggak? Wis mari, duhai ndak saya. Oh, tak niati maning. Besok saya jangan sampai ketinggalan sholat duha. Mau tidur lagi, dicek lagi. Quran nih saya kelupaan ini. Besok saya jangan sampai akhirnya sempurna sesuai dengan catatan agenda hidup. Sempurna. Ngono wong biyen. Nah kalau kita kan tidak punya niat sama sekali, tangi turu, kayak pitik tangi ngono wis, langsung liar begitu, nggak tahu, tidak punya niat sama sekali. Padahal niat itu adalah
penting. Itu agenda hidup, Pak, agenda hidup. Lah kalau hidupnya sampean tertib di atas dunia ini, maka sampean bakal bahagia, untung nanti ada di akhirat. Tertib no uripe. Terus no. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada qaf itu berarti muttafaq alaih. Hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu an yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Aballahu, tidak menghendaki Allah, menolak Allah, an yarzuqa, memberikan rizki Allah, abdahu, terhadap hambanya Allah, al-mu'min, yang beriman, illa, kecuali, min haitsu, sekiranya, la yahtasibu, tidak menyangka-nyangka itu abdul mu'min, hambanya Allah yang beriman. Allah itu kalau ngasih rizki orang mukmin itu datangnya sekonyong-konyong, kata orang Indonesia. Harus sekonyong-konyong. Konyong itu kan kenyang. Sekonyong-konyong, mendadak, moro-moro antuk rizki. Gak nyongko antuk rizki. Itu rizkinya orang mukmin biasanya. Kadang-kadang wis diatur, ini nanti sebentar lagi saya akan tawarkan tanahku harga sekian, luput kabeh. Luput, ya Allah, luput. Pembeli ini bangkrut, pembelinya sakit misalnya. Nggak taunya tanah yang nggak prono, milik dia yang nggak ada harganya, dicari sama orang laku mahal. Rizkinya berarti tidak terduga. Orang mukmin itu begitu biasanya. Urusan kerja gagal. Ketika yang lainnya ada rizki dari yang lainnya, itu orang mukmin. Kebanyakan itu begitu. Kenapa? Untuk menjaga imannya, keyakinannya orang mukmin itu. Kalau setiap usaha berhasil, kalau setiap ngatur sukses, jangan-jangan nanti akhirnya dia mengandalkan akalnya. Nah, gitu. Gara-gara akalku, gara-gara ilmuku, gara-gara pikiranku, aku dapatkan rizki. Dia lupa sama yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang mendadak, alhamdulillah, antuk rizki itu ke pangeran. Rizki yang mendadak itu banyak terjadi pada orang yang beriman. Karena itu tidak boleh putus asa sampean. Ya apa, Beb? Pekerjaan saya ini kenapa kok tidak berhasil, Beb? Delok untuk somu. Sholatmu kena enggak? Iya, saya belum sholat. Maca Qur'anmu bagus enggak? Iya, saya belum baca Quran. Zikirmu ya apa? Iya, saya tidak berzikir. Rasa no. Coba kalau kamu tadi itu tetap istiqomah, sholatnya, baca Qurannya, zikirnya. Kepepet itu tidak sampai penyet, Pak. Ada aja nanti jalan keluarnya. Itu loh. Karena itu, jangan sampean kalau urusan rezeki ini ngandalno akal tok. Boleh Anda bekerja, yo ambek enggak yo akal. Anda berusaha dengan pakai akal, tapi jangan hanya mengandalkan akal untuk mendapatkan rezeki. Ojo modal akal tok. Modalono takwa, modalono ibadah yang Gusti Allah Subhanahu wa taala, modalono keyakinan. Biar rizkinya tadi itu mendapatkan min haitsu la yahtasib, dengan tanpa disangka-sangka.
Ojo ngadalno iki tok. Rezeki itu lain, Pak, urusannya. Yang sampean makan itu, yang sampai makan. Ada ikan laut. Uripin India sali. Ada di laut. Sampean untuk makan ikan laut tidak perlu pergi ke laut. Subhanallah, Allah atur rezekinya, nggak perlu mancing sampean, tidak perlu jaring. Diatur rezekinya oleh Allah. Iwae teko jangan ngomong sampean. Walaupun punya kaki, walaupun ikan itu tidak punya sayap, tapi Allah takdir iwae teko. Assalamualaikum pangan aku. Sampean dikancangkan rezekinya oleh Allah, dikasih duit 20.000. Iso tuku iwak, iso tuku beras, subhanallah. Beras yang ditanam ono di sungi lho. Kadang-kadang bukan rezekinya orang sungi, didol di Banyuwangi. Sampean beli beras, kadang-kadang bukan dari tanaman di sawahnya di sungi, dari Thailand diimpor. Loh, rezeki itu model, Pak, karena rezeki itu memang datang sesuai Allah. Kambing yang dipiara orang sungi kadang-kadang bukan rezekinya orang sungi, didal. Orang sungi kadang-kadang beli ayam, ayam kiriman Ponorogo. Loh, kok model? Itulah rezeki tidak bisa dicapai dengan hanya bermodalkan akal, tapi rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Ada makhluk nempel al cecek. Kenal cecek sampean? Kalau hanya karena usahanya tok cecek itu, soro Pak, mati kelaparan cecek itu. Kenapa? Ceceknya terbang, ceceknya nempel terus, nggak bisa terbang, tapi rezekinya terbang kemana-mana. Cuma kalau sudah Allah kasih rezeki, subhanallah, laleri so goblok. Lalat hinggap ada di mukanya cecek. Ngaku berapa langkah tok dipangan. Yo warak cecek terus. Nggak pernah saya mendapatkan cecek kematus. Kelaparan, nggak pernah. Subhanallah, subhanallah. Yang lebih aneh lagi, kalau monggo, laba-laba, tugasnya dia bangun rumah, setelah itu iktikaf. Subhanallah, ada laron kesasar, ada kubu kesasar, dimakan sama dia. Masya Allah. Aneh, rezeki ini aneh. Karena itu sampean saya ini, ojo gaya akal dok. Lah buktinya saya kaya, mari ngono melarat kon, terus no. Buktinya saya berhasil, mari ngono gagal kon. Rezeki itu bukan diberikan oleh Allah karena akalmu, karena kerja kerasmu saja, tetapi Allah memberikan rezeki tadi itu karena sudah ditentukan oleh Allah. Wah, semakin keras kerjanya semakin akhir rezekinya. Enggak, belum tentu. Saya mau tanya, juragan sama pegawai kerasan di kerjanya? Yang matun sawah, yang kerja di sawah itu macul lono di sawah, digaji piro? Berapa biasanya? 25. Selawe 25. Yang punya sawah rokokan di pojok. Mana yang lebih susah kerjanya? Yang macul, cuma rezeki. Lah itulah Allah kalau bagi. Belum tentu rezeki itu bukan diukur dengan banyaknya bekerja. Bukan diukur dengan banyaknya bekerja. Karena itu
Untuk urusan rezeki barengono dengan takwa. Dibarengi dengan ibadah. Allah itu enggan. Aballah ayarzuqa. Allah itu enggan memberikan rizki abdal mukmin kepada hamba yang beriman. Illa kecuali min haitsu dari sekiranya yahtasib yang tidak menyangka-nyangka itu hamba. Satu hadis lagi. Qala hadis ini rawahul Baihaqi. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abridu bit-ta'am. Abridu dinginkanlah bit-ta'am dengan makanan yang kamu makan. Ojo panas-panas langsung kon pangan. Rusak untukmu. Kenapa? Fa innal har, karena sesungguhnya makanan yang panas di dalam makanan yang panas. Soha itu sohih maksudnya. Hadis sohih. Ini hadis Imam Hakim. Subhanallah. Ingin maksudnya. Menademe ate telung dino dipangan. Kan biar agak dingin. Kenapa? Tidak berkah. Teh enak karena panas diombe. Tidak tambah enak, rusak kabeh rasane. Makanan yang lezat, panas-panas dipangan, tidak bisa dinikmati, tidak ada berkah jadinya. Pertama, nggak bisa dinikmati. Kedua, ngerusak cangkemmu. Sabar dimi. Oh, ndak dipangan, Bib. Kedimi anjing liya. Lah. Fa innal harra la barakata fi, karena sesungguhnya makanan yang panas itu enggak ada berkah. Gak kuat, Pak. Lowong sampean ini daging kok isine kabeh. Urat saraf, otot kayak panas-panas tok ya apa? Dadi gule ya Pak sampean susu itu. Jadi Islam itu ngatur sak mangane diatur. Coba sampean lihat agama Islam ini, subhanallah. Sebelum makan diperintahkan cuci tangan. Ndolek agama tidak ada aturannya. Sebelum makan cuci tangan. Makan itu sambil duduk. Sebelum makan ada doa aturannya. Diawali dengan bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan itu cukup dengan 3 jari. Yang lainnya dikumpulno segoe, diambil dengan 3 jari, dimasukkan. Pantes. Ngomong kadang-kadang mau mangan sami mlebu. Ini madhab cecek tekek ini. Pantes apalagi ibu-ibu lo 3 jari ibu kalau makan. Lo pantes manis sampean. Sakmene sapiro cangkeme sampean, Bu? Masya Allah. Kemudian dikunyah yang baik, jangan langsung ditelen. Sampai sahabat itu ngitung, Pak. Berapa kali kunyahan Rasulullah dulu makan? Dihitung sampai sahabat. 20 kunyahan lebih Nabi itu. 10 itu dikunyah itu sampai halus baru ditelen. Sampeyan langsung sakunyan lek mendeli terus ini. Kemudian diatur ukurannya sama Nabi makan itu perut ini. Sebenarnya lukaimat, hasbun adam lukaimatun yuqimna sulbah. Beberapa suap nasi aja cukup untuk hanya sekedar kebutuhan manusia itu. Kalau kepingin tambah, bagiin lambungmu ini, babatmu ini bagiin telu. Thuluthun lit'ame, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun lisyarabe, sepertiga untuk minumannya,
wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk jalur nafasnya. Kalau sampean ndak sawakul mlebu kabeh. Babat apa kresek iki? Sawakul mlebu kabeh. La ilaha illallah. Akhirnya ndak tahu jalannya kemana. Akhirnya nafasnya ngos-ngosan. Enggak sehat, jadinya enggak sehat. Diatur, setelah makan ada doanya. Masya Allah, nikmat Islam itu ngatur semuanya. Sekarang sampai setiap hari makan ya, minum ya. Tapi sebenarnya yang makan minum bukan sampean tok. Binatang juga makan minum. Bedes itu makan minum. Apa bedanya manusia makan dan bedes makan? Kalau manusia makan itu ada aturannya. Kalau bedes dan aturan. Tadi itu, cuci tangan, duduk dengan tangan kanan, makannya tadi itu baik. Caranya ada doa setelah makan, manusia. Tapi bedes enggak. Makan sambil jalan. Makan sama tangan kiri. Karena itu nanti kalau sampean ketemu orang makan tangan kiri, minum tangan kiri, Masya Allah, pedes kopiaan nih. Turut apa yang diajarkan oleh Nabi, maka sampean mulia dunia akhirat, sehat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini akan membawakan hasil kepada kita, akan bisa membuat kita menjadi orang yang manfaat. Amin Allahumma amin.